Halo teman-teman, kita kembali lagi dalam turnamen Tata Steel Chess Master 2022 babak ke-13, babak final, mempertemukan antara Sergei Karyakin dan Fidit Santos, yang mana Fidit Santos mengalami kekalahan sedangkan Pragnananda berhasil meraih kemenangan. Turnamen Tata Steel Chess Master 2022 menghasilkan juara yaitu Magnus Carlsen, disusul oleh Shakhdar Mamedyarov, Richard Rapport, Anish Giri, dan lain-lain. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah game dari Sergei Karyakin melawan Fidit Santos dalam 64 langkah, yang mana Sergei Karyakin memulai permainan dengan pion E4. Di sini dibalas dengan pion E5 dan kuda F3. Setelah kuda ke F3, di sini memainkan kuda C6, dibalas dengan kuda C3 dan kuda F6. Ya teman-teman, di sini adalah tema pembukaan varian 4 kuda, Fork Knights Game 4 kuda. Di sini putih melanjutkan dengan pion D4 menantang pion pusat. Pion pukul pion, kuda pukul pion, ya. Lalu gajah ke B4 mengancam kuda dengan maksud akan memukul pion yang ada di E4 ini. Tetapi di sini menjalankan kuda memukul kuda. Di sini pion B memukul kuda. Dilanjutkan gajah melindungi pion. Di sini pion D5. Lalu gajah D2 dan hitam rokade. Begitupun putih rokade. Gajah memukul kuda, di sini gajah memukul gajah. Lihat teman-teman, di sini gajah-gajah dari Sergei Karyakin sangat aktif. Di sini pion memukul pion. Tentu pion tidak dapat dipukul, melainkan terlebih dahulu melenyapkan kuda. Setelah menteri memukul pion gajah, barulah pion dipukul menggunakan gajah. Dilanjutkan dengan menteri memukul pion, juga gajah memukul pion mengancam benteng. Benteng digeser ke B8 dan di sini benteng mengancam menteri, tetapi menteri memukul benteng, menteri memukul menteri, dan benteng memukul menteri. Dilanjutkan dengan benteng memukul benteng. Secara material mereka memiliki satu benteng dan satu gajah serta memiliki pion yang sama dalam bentuk simetris. Namun secara posisional benteng dari Sergei Karyakin sudah aktif, sedangkan dari Fidit Santos masih di dalam. Dan Sergei Karyakin menguasai lajur B, sedangkan Fidit Santos masih dalam keadaan terkurung. Di sini melanjutkan dengan benteng ke D8 menguasai file D, yang mana bila benteng ini lari maka akan terjadi checkmate. Untuk itu gajah mundur ke petak D untuk melindungi petak D1 ini. Dilanjutkan dengan raja mendekatkan diri ke petak F8 dan benteng membidding gajah. Dilanjutkan dengan benteng ke E8 ancaman skakmat di petak E1 ini. Dilanjutkan dengan pion H4 memberikan loop atau jalan keluar bagi raja. Game berlanjut dengan gajah A6 menawarkan pertukaran, tapi di sini menolak dengan benteng ke B3. Benteng E5, benteng C3 mengancam pion. Pion dilindungi menggunakan benteng, dan di sini benteng mengancam gajah, mana salah satunya akan hilang. Namun di sini benteng melindungi gajah, gajah mengancam benteng, benteng ke B6, kembali benteng ke B3 dan pion C5 mengancam gajah nantinya. Dilanjutkan benteng ke A4, pion G6, pion F3 dan benteng ke D6.
Setelah pion ke C4, di sini raja mendekatkan diri, benteng ke A4. Secara posisi mereka dalam keadaan draw. Game berlanjut dengan raja ke D8. Ini merupakan langkah yang kurang tepat dari Vidit Santos. Pion memukul, ya dipukul menggunakan benteng. Langkah yang direkomendasikan yaitu dengan menjalankan gajah memukul. Ya di sini harusnya dimana menjalankan benteng ke C6 melindungi pion ya, tetapi tidak dilakukan, maka dari itu pion ini hilang. Dilanjutkan gajah ke C8. Di sini raja mendekatkan diri ya teman-teman. Sergei Karyakin sudah unggul 1 pion. Dilanjutkan dengan benteng skak, raja naik, pion H6, pion H4, D5. Di sini benteng ke D6, pion pukul pion. Di sini pion juga memukul pion dan raja mendekatkan diri ke F4. Pion skak, raja mendekat dan mengancam benteng. Benteng lari melakukan skak, raja ke D4. Benteng mengancam pion di G2 tetapi G4. Benteng skak, raja bergeser, benteng ke D6. Di sini benteng mengancam pion tetapi skak, raja digeser dan mendekatkan ke pusat, tetapi di sini benteng ke F6. Pion dilindungi dan setelah pion ke A6, di sini gajah ke E2. Tetapi benteng skak, raja ke E3. Di sini gajah ke B7. Benteng diadu, terpaksa harus diambil. Barulah pion memukul benteng, yang mana di sini 4 pion melawan 3 pion. Game berlanjut dengan raja ke E7, pion ke D, pion ke C5, mengancam pion apabila gajah dari Vidit Santos ini lari. Dilanjutkan dengan raja ke F6, tetapi gajah ke D3 melindungi pion. Di sini raja ke E5. Gajah diadu, menjalankan gajah ke C8. Kembali pion C6. Di sini bermaksud juga ingin mempromosikan pion H5, pion C7, pion A5, pion A4, raja F6, raja F3, F2, dan pion H4. Setelah raja ke G2, di sini tentu pion ini tidak dapat dipukul ya teman-teman, sebab akan promosi pion dari Sergei Karyakin ini. Sebab itu melangkah raja ke E5. Di sini raja H2, raja kembali, tetapi gajah ke D3. Raja kembali, raja gajah ke F1 dengan maksud akan memberikan ancaman bila gajah memukul maka akan terjadi gajah. Ya, tentu saja promosi tidak dapat dihindarkan, sebab itu menjalankan raja kembali. Setelah gajah ke H3, di sini gajah ke D7 dan gajah ke G4, gajah kembali, raja kembali, raja, gajah kembali, dan di sini raja bermanuver untuk mendekati raja nantinya, ya, yang mana akan berpindah, dan di sini pion ini tidak dapat promosi sebab telah dilindungi oleh gajah. Sebab itu gajah kembali, raja terus mendekat. Di sini hanya dapat memainkan dari gajah, raja mendekat, raja kembali, raja mendekat. Di sini raja ke F7, raja mendekat, dan tepat di langkah ini
Philip Santos menyerah sebab ia mengetahui bahwasanya pion ini akan jatuh dan juga pion akan promosi. Tetapi pion ini tidak dapat promosi sebab telah diadang oleh gajah. Oke teman-teman, sekian dulu game kali ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video berikutnya.